Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yonatan Rian Sanggamu dengan NIM 20061102 dari kelas 5B4 dengan dosen pengampu Dr. Imelda Ogi SEMM. Nah, saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai mengembangkan strategi dan inovasi. Nah, apa sih strategi inovasi itu? Strategi inovasi merupakan sebuah bentuk dari perkembangan strategi untuk kategori jasa, model bisnis baru, atau produk yang akan merubah pasar dan memberi nilai baru bagi pengguna. Hasil dari strategi inovasi sendiri akan sangat bernilai bagi organisasi karena akan memaksimalkan manfaat potensial. Selanjutnya ada strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis adalah suatu unit yang menghasilkan produk atau jasa untuk suatu kelompok pelanggan tertentu. Strategi unit bisnis sering juga disebut dengan kata strategi bersaing dan strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan. Adapun jenis strategi unit bisnis dibagi menjadi dua, yaitu kompetitif dan korporasi. Strategi kompetitif adalah salah satu konsep persaingan yang sangat populer yang disajikan oleh seorang pakar ekonomi mikro, yaitu Michael Porter. Ada 3 tipe strategi general yang lazim digunakan oleh unit bisnis, yakni yang pertama cost leadership strategy, yang kedua differentiation strategi, yang ketiga focus strategi. Kemudian strategi korporasi atau corporate strategy adalah strategi yang berkaitan dengan pilihan arah perusahaan secara keseluruhan serta pengelolaan portofolio bisnis dan produk. Strategi korporasi memiliki 3 masalah utama, yaitu yang pertama, strategi direksional. Strategi ini merupakan orientasi menyeluruh perusahaan terhadap pertumbuhan, stabilitas, atau pengurangan. Ketiga orientasi tersebut biasanya dikenal dengan pengertian grand strategi. Yang kedua, analisis portofolio. Analisis ini merupakan salah satu alat bantu untuk mengembangkan strategi korporasi pada perusahaan dengan multibisnis. Dalam analisis ini, manajemen puncak memandang lini produk dan unit bisnisnya sebagai serangkaian investasi yang diharapkan akan memberikan keuntungan. Kemudian yang ketiga, parenting strategi. Strategi parenting merupakan strategi yang memandang perusahaan sebagai sumber daya dan kapabilitas yang dapat digunakan untuk membangun nilai bagi unit bisnis sekaligus menghasilkan sinergi di antara berbagai unit bisnis tersebut. Strategi ini berfokus pada kompetensi inti perusahaan induk dan pada nilai yang diciptakan dari hubungan antara induk dan unit-unit bisnisnya. Selanjutnya ada market growth. Pertumbuhan pasar atau market growth mengacu pada presentase perubahan ukuran pasar selama periode tertentu. Hal ini ditandai dengan naik turunnya total penjualan oleh semua perusahaan di pasar. Oleh karena itu, pertumbuhan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam merancang rencana dan strategi pemasaran. Pasar yang berkembang menawarkan potensi penjualan dan keuntungan yang lebih tinggi. Dengan demikian, perusahaan memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan lebih banyak uang. Pertumbuhan pasar juga berimplikasi pada intensitas persaingan. Pasar yang berkembang mewakili peluang yang lebih tinggi untuk menumbuhkan pendapatan dan profitabilitas tanpa mengalihkan pelanggan dari pesaing. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pasar atau market growth adalah yang pertama, pertumbuhan populasi. Faktor pertama yang mempengaruhi market growth adalah peningkatan populasi, karena hal tersebut bisa meningkatkan jumlah pelanggan. Saat jumlah populasi semakin tinggi, maka akan lebih banyak konsumen yang ingin membeli produk. Yang kedua, selera konsumen. Ketika selera konsumen berubah, begitu juga permintaan mereka akan produk. Sebagai contoh, saat ini konsumen lebih peduli tentang makan sehat. Akibatnya,
permintaan makanan organik meningkat, membuat pasarnya akhirnya menikmati pertumbuhan yang cepat. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Kondisi ekonomi berdampak pada pendapatan konsumen yang pada gilirannya mempengaruhi dolar yang mereka keluarkan. Kemudian yang keempat, produk pengganti. Saat ada produk pengganti muncul dan mampu memberikan kepuasan yang lebih baik, maka pelanggan akan beralih ke produk tersebut dan akan mengurangi permintaan untuk produk yang lain. Dampaknya bahkan bisa seperti yang terjadi dalam produk teknologi. Kemudian yang kelima, tingkat penetrasi pasar. Tingkat perkembangan pasar juga akan tergantung dari tingkat penetrasi pasar. Hal ini akan menginformasikan pada Anda tentang berapa banyak pelanggan yang sudah menggunakan produk relatif pada total pelanggan potensial dan akan dinyatakan dalam bentuk persentase. Kemudian ada market share. Market share merupakan persentase dari total penjualan dalam industri yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu. Makin besar skala perusahaan, makin dipertimbangkan oleh para pesaingnya. Adapun fungsi dari market share itu sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, skala perusahaan. Fungsi market share yang utama adalah mengukur perusahaan dalam kaitannya dengan pasar dan pesaingnya. Perhitungan market share akan menentukan skala perusahaan. Yang kedua, tolak ukur keberhasilan bisnis. Market share dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam berbisnis. Yang ketiga, bahan evaluasi market share bisa menjadi bahan untuk perusahaan mengevaluasi diri dari segi marketing, kualitas produk, dan lain sebagainya. Market share itu sendiri juga memiliki berbagai macam manfaat, yaitu yang pertama, mengetahui posisi perusahaan dengan memahami pentingnya pangsa pasar yang dapat membantu perusahaan mengetahui posisinya di antara para kompetitornya. Makin besar skala perusahaan, maka akan makin dipertimbangkan pula posisi oleh para pesaing. Segala kebijakan perusahaan dapat diambil dari pemahaman perusahaan mengenai positioning mereka. Yang kedua, mengembangkan perusahaan. Perusahaan yang mampu mendominasi persaingan pasar akan mendapatkan lebih banyak tingkat kepercayaan masyarakat, dan hal itu akan membuat perusahaan terus berkembang dan pendapatan menjadi meningkat. Kemudian yang ketiga, mengetahui efektivitas strategi pemasaran. Pangsa pasar dapat menjadi indikator seberapa efektif strategi pemasaran yang sudah dijalankan. Bila dilihat, semakin besar market share perusahaan, maka semakin besar pula pengaruh strategi marketing yang digunakan. Pembahasan yang selanjutnya adalah BCG Matrix. BCG Matrix adalah kerangka yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis kinerja berbagai produk mereka dan untuk pengambilan suatu keputusan. Kemudian ada strategi dalam BCG Matrix. Ada 4 strategi yang mungkin untuk setiap produk ini. Adalah strategi yang digunakan setelah analisis BCG. Yang pertama, mengembangkan. Dengan meningkatkan investasi, produk diberikan dorongan sedemikian rupa sehingga produk tersebut meningkatkan pangsa pasarnya. Contoh, mendorong question marks menjadi stars dan akhirnya menjadi cash cow atau urutan sukses. Yang kedua, ada mempertahankan. Perusahaan tidak dapat berinvestasi atau memiliki komitmen investasi lain karena memegang produk di kuadran yang sama. Contohnya, memegang stars sebagai investasi yang terbaik dalam bisnis hingga bisa memenangkan persaingan dan memindahkan stars menjadi cash cow. Yang ketiga, panen. Paling baik diamati dalam skenario cash cow di mana perusahaan mengurangi jumlah investasi
dan mencoba untuk mengambil arus kas maksimum dari produk tersebut yang meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Dan yang keempat, ada divestasi. Paling baik diamati dalam kasus produk Quadrant yang umumnya diinvestasikan untuk melepaskan sejumlah uang yang sudah terjebak di dalam suatu bisnis. BCG Matrix juga mempunyai berbagai kelebihan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan cara tingkat tinggi untuk melihat peluang untuk setiap produk di dalam portofolio. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat berpikir tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke portofolio sehingga keuntungan dimaksimalkan dalam jangka yang panjang. Dan yang ketiga, alat ini sangat mudah digunakan dan dimengerti. Selain mempunyai kelebihan, BCG Matrix juga mempunyai berbagai kekurangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, matriks BCG mengklasifikasikan bisnis sebagai rendah dan tinggi, tetapi umumnya bisnis juga bisa menengah. Dengan demikian, sifat bisnis yang sebenarnya mungkin tidak tercermin. Yang kedua, pasar tidak didefinisikan dengan jelas di dalam model ini. Yang ketiga, pangsa pasar yang tinggi tidak selalu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Ada biaya tinggi juga terlibat dengan pangsa pasar yang tinggi. Yang keempat, tingkat pertumbuhan dan pangsa pasar relatif bukan satu-satunya indikator profitabilitas. Model ini mengabaikan indikator profitabilitas lainnya. Yang kelima, kadang-kadang anjing dapat membantu bisnis lain dalam mendapatkan keunggulan kompetitif. Mereka kadang-kadang bisa mendapatkan lebih dari sapi perah. Yang keenam, pendekatan 4 sel ini dianggap terlalu sederhana. Matriks BCG memiliki 4 sel dengan sumbu horizontal mewakili pangsa pasar relatif dan sumbu vertikal menunjukkan tingkat pertumbuhan pasar. Titik tengah pangsa pasar relatif ditetapkan pada 1,0 jika semua SBU berada di industri yang sama. Digunakan tingkat pertumbuhan rata-rata industri, sedangkan jika semua SBU berada di industri yang berbeda, maka titik tengahnya ditetapkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, kita bisa melihat gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, yang pertama bintang-bintang. Bintang-bintang mewakili unit bisnis yang memiliki pangsa pasar besar dalam industri yang berkembang pesat. Mereka mungkin menghasilkan uang, tetapi karena pasar yang berkembang pesat, bintang membutuhkan investasi besar untuk mempertahankan keunggulan. Kemudian yang kedua ada cash flow. Cash flow mewakili unit bisnis yang memiliki pangsa pasar besar dalam industri yang matang dan tumbuh lambat. Sapi perah membutuhkan sedikit investasi dan menghasilkan uang tunai yang dapat dimanfaatkan untuk investasi di unit bisnis lain. SBU ini adalah sumber utama kas perusahaan dan secara khusus merupakan bisnis inti. Kemudian yang ketiga, tanda tanya. Tanda mewakili unit bisnis yang memiliki pangsa pasar relatif rendah dan terletak di industri dengan pertumbuhan tinggi. Mereka membutuhkan sejumlah besar uang tunai untuk mempertahankan atau mendapatkan pangsa pasar. Kemudian yang keempat, anjing. Anjing mewakili bisnis yang memiliki pangsa pasar yang lemah di pasar dengan pertumbuhan rendah. Mereka tidak menghasilkan uang tunai atau membutuhkan uang tunai dalam jumlah yang besar. Karena pangsa pasar yang rendah, unit bisnis ini menghadapi kerugian biaya. Umumnya, strategi penghematan diadopsi karena perusahaan-perusahaan ini dapat memperoleh pangsa pasar hanya dengan mengorbankan perusahaan pesaing atau perusahaan saingan.
Demikianlah presentasi dari saya mengenai mengembangkan strategi dan inovasi. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan diucapkan terima kasih. Bye bye.